Sobat Sehat tahu nggak, ada karbohidrat yang bisa membantu pengendalian kadar gula darah, meningkatkan kesehatan saluran cerna, memperbaiki metabolisme, dan kerjanya itu mirip-mirip serat pangan. Karbohidrat itu disebutnya resistant starch atau pati yang tahan. Saya sebut resistant starch aja ya. Dan hari ini saya akan jelaskan secara ilmiah tentang resistant starch ini. Bagaimana caranya meningkatkan kadarnya di dalam makanan kita sehari-hari. Dan saya juga akan sharing bagaimana cara praktis untuk menggunakannya. Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan hari ini kita akan bahas tentang resistant starch. Sekarang ini udah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kalau makanan yang berpati, yang starchy itu setelah dimasak lalu dimasukin ke kulkas atau didinginkan, itu bisa mengubah sebagian dari kandungan patinya yang ada di dalam makanan itu menjadi resistant starch dalam proses yang disebut retrogradasi pati. Di dalam resistant starch ini, rantai amilosa sama amilopektin yang tadinya berantakan itu akan bereorganisasi menjadi bentuk yang lebih teratur, yang strukturnya lebih kuat, sehingga lebih susah untuk dicernakan oleh saluran cerna kita. Ya, kurang lebih sama lah seperti serat pangan ya. Tapi ini bukan berarti kalau kita masukin kue tar yang manis, makanan manis bergula ke dalam kulkas, itu akan jadi sama sehatnya seperti sayur-sayuran ya. Sebelum kita bahas tentang resistant starch, kita bahas dulu tentang karbohidrat, gula, serat pangan, sama starchnya ya. Supaya nanti Sobat Sehat paham pembicaraannya. Kita kan sering dengar ya, orang bilang kalau karbohidrat itu nggak bagus buat kadar gula darah kita, bisa naikin gula kalau dikonsumsi. Dan kita harus membatasin asupan karbohidrat. Sebaliknya, yang namanya serat pangan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu bagus. Dan kita harus meningkatkan asupannya di dalam makanan kita sehari-hari. Ya, pernyataan ini ada benernya sih, memang benar. Tapi ini merupakan suatu oversimplifikasi ya, terlalu menyederhanakan. Ya, saya ngaku deh, saya juga sering pakai begitu karena memang pemahaman umumnya seperti itu. Tapi sesungguhnya yang namanya serat pangan itu adalah karbohidrat. Jadi, kalau kita meningkatkan konsumsi serat pangan, itu sebenarnya kita juga sedang meningkatkan konsumsi karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, sama oksigen yang rumusnya seperti ini. Ada berbagai macam jenis karbohidrat. Yang paling utama, yang paling sering, paling banyak itu ada 3, yaitu gula, selulosa, sama pati. Gula adalah karbohidrat yang asalnya bisa dari binatang atau dari tumbuhan. Ada 2 jenis gula, yaitu monosakarida sama disakarida. Awalan mono pada monosakarida itu artinya 1, sedangkan di artinya 2. Nah, keduanya ini adalah gula sederhana yang punya 1 atau 2 unit gula. Contohnya monosakarida itu glukosa, fruktosa, ribosa. Sedangkan contohnya disakarida itu sukrosa, maltosa, laktosa. Coba Sobat Sehat tebak, mana dari gula ini yang asalnya dari binatang? Ketik jawabannya di komen ya. Karbohidrat berantai pendek dan sederhana ini bisa dipecahkan oleh tubuh kita dengan cepat. Sehingga kalau kita konsumsi karbohidrat yang jenis gula ini, gula darah kita itu akan naik dengan cepat, terus ngedrop dengan cepat juga. Selulosa adalah polisakarida. Poli artinya banyak, kayak poliklinik artinya banyak klinik. Selulosa merupakan struktur utama yang membentuk dinding sel tumbuhan, yang memberikan bentuk yang kaku dan kuat. Bisa juga ditemukan di beberapa jenis alge atau bakteria. Manusia nggak bisa mencerna selulosa, tapi tetap bisa mendapatkan manfaatnya sebagai serat pangan. Ya bisa juga sih sebagai bahan pembuat kertas atau
kain, tapi itu di luar bahasan kita ya. Nah, serat pangan itu akan lewat di saluran cerna kita, nggak dicerna dia, tapi dia menstimulasi sama membantu pencernaan. Serat pangan juga membantu mengatur kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, sama membantu kita merasa kenyang lebih lama, perutnya lebih penuh, sehingga membantu kita dalam mengatur berat badan. Pati atau starch itu adalah polisakarida juga, tapi dia nggak rigid, nggak kaku. Strukturnya itu ada yang melungker, ada yang bercabang-cabang. Ini merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat utama di tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi sebagai sumber energi, vitamin, sama mineral. Struktur yang melungker-melungker itu disebut amilosa, sedangkan struktur yang bercabang-cabang disebut amilopektin. Tubuh kita perlu waktu lebih lama untuk memecahkan polisakarida yang rantainya panjang ini menjadi gula sederhana. Kan yang dipakai oleh tubuh kita sebagai energi itu sebenarnya gula ya, yang sederhana. Nah, jadi yang panjang harus dipecah-pecahkan sebelum dipakai. Prosesnya itu butuh lebih banyak waktu, butuh lebih banyak tenaga. Itu sebabnya kadar gula darah kita itu relatif lebih stabil kalau mengonsumsi si polisakarida dibandingkan kalau kita mengonsumsi gula. Kalau gula itu bisa dicerna dengan cepat dan mudah, sementara selulosa atau serat pangan itu boleh dibilang nggak bisa dicernakan di dalam tubuh manusia. Yang namanya pati itu ada di spektrum antara dua ujung ini. Dia berbagai macam, bervariasi, seberapa mudah dia dicerna dan bagaimana efeknya terhadap gula darah. Sekarang kita fokus ke pati ya, starch ya. Berdasarkan kecepatannya dicernakan di dalam saluran pencernaan kita, terutama usus kecil, pati itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu yang bisa dicernakan dengan cepat, yang kedua adalah yang dicernakan dengan lambat, sama yang resisten. Resistant starch itu ya sulit untuk dicernakan. Sesuai dengan namanya, pati yang bisa dicernakan dengan cepat itu bisa diserap oleh tubuh kita dengan cepat ya, dalam waktu kurang dari 20 menit pada orang dewasa yang sehat ya. Biasanya ini berupa amilopektin yang bentuknya seperti gel ya, kenyal-kenyal, yang bisa ditemukan pada makanan berpati yang dimasak pada suhu tinggi untuk waktu yang panjang. Contohnya itu bubur dari beras ya, bubur nasi, itu kan dimasaknya lama tuh. Terus beras yang dimasak sampai matang betul, kentang yang udah dimasak maksudnya. Terus roti. Kalau yang nggak dimasak itu contohnya pisang yang matang banget, yang sampai ada titik-titik coklatnya, itu pisang yang sudah masak gitu ya. Oh, macam-macam lah contohnya. Nah, karena makanan berpati ini bisa diubah menjadi glukosa dalam waktu yang relatif cepat, konsumsi makanan semacam ini secara sering atau berlebihan itu bisa mempersulit kita untuk mengendalikan kadar gula darah. Bisa menyebabkan resistensi insulin sama diabetes kalau sering dan terus-terusan dalam jangka panjang. Ya, kurang lebih sama lah seperti gula yang sederhana. Sedangkan pati yang memerlukan waktu lebih lama untuk dikonsumsi atau slowly digestible starch itu lebih sulit ya untuk dipecah oleh enzim-enzim pencernaan kita. Itu butuh waktunya itu kurang lebih 100 menit untuk mengubah menjadi glukosa. Jadi lebih baik, lebih bisa ditoleransi pada mereka yang menderita diabetes atau obesitas. Contoh dari pati yang dicernakan secara lambat itu misalnya nasi yang belum terlalu matang betul, atau pasta tapi yang masih agak keras, yang al dente kita bilangnya ya. Terus kentang yang separuh mateng, sama kalau pisang itu pisangnya yang belum terlalu mateng. Semakin dia hijau, semakin dia sulit untuk dicernakan. Nah, sobat sehat bisa lihat di sini ya, makanan yang sama-sama beras, sama-sama kentang, sama-sama pisang, itu kecepatan untuk mencernakannya bisa beda, tergantung dari kadar kematangannya, cara memasaknya. Sedangkan resistant starch atau pati yang resisten itu adalah jenis karbohidrat
yang nggak bisa dicernakan atau sulit dicernakan di usus kecil. Dan dia akan turun ke usus besar. Ya kurang lebih sama lah seperti serat pangan. Dan di usus besar itu nanti dia akan difermentasikan menjadi bahan bakar buat bakteri baik yang ada di saluran cernanya. Proses fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek, contohnya itu butirat, yang mendukung kesehatan saluran cerna di usus besar ya, sama metabolisme secara keseluruhan. Resistant starch itu ada 5 jenis. Yang tipe pertama itu adalah pati yang terjebak di dalam dinding sel tumbuhan, sehingga sulit untuk dicernakan secara alamiah. Contohnya itu kacang-kacangan dan biji-bijian. Terus yang tipe 2 itu adalah granul yang resisten yang memiliki struktur amilosa yang relatif lebih tinggi. Contohnya itu kentang mentah, terus sama pisang mentah, ya, itu ya yang masih hijau. Nah, yang tipe 3 adalah pati yang retrograd. Itu yang mengalami pembalikan. Yang dihasilkan dengan cara mengkulkaskan, mendinginkan makanan berpati yang sudah dimasak. Jadi dimasak dulu, terus didinginin, dimasukin ke kulkas. Yang tipe 4 adalah resistant starch yang dimodifikasi secara kimiawi melalui proses industrialisasi. Saya pribadi kurang suka. Saya lebih suka makanan yang diproses secara minimal. Yang tipe 5 adalah kompleks pati dengan lemak yang dihasilkan dengan cara memanaskan lalu mendinginkan si pati dengan lemak. Apa aja sih manfaat dari resistant starch ini? Yang pertama itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin sama membantu pengendalian kadar gula darah. Ada systematic review yang kualitasnya bagus dari 19 clinical trial yang menunjukkan bahwa resistant starch ini kalau dikonsumsi secara rutin bisa menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan, insulinnya juga, sama kadar HbA1c pada orang yang menderita metabolic syndrome sama kelainan-kelainan yang terkait ya. Selain itu ada penelitian lain yang menemukan bahwa konsumsi berbagai jenis resistant starch itu yang tadi kan ada macam-macam ya, itu bisa menurunkan kadar gula darah setelah makan secara signifikan. Sehingga memperbaiki respon terhadap insulin pada orang-orang yang menderita pre-diabetes atau diabetes tipe 2. Manfaat yang kedua adalah mendukung kesehatan metabolik dan saluran cerna. Berbagai penelitian jangka panjang pada manusia menunjukkan bahwa konsumsi resistant starch ini meningkatkan produksi metabolit yang baik bagi tubuh kita seperti butirat dan bisa meningkatkan komposisi mikrobiota di saluran cerna. Berbagai penelitian pada binatang juga menunjukkan secara konsisten bahwa resistant starch ini memperbaiki kerja insulin, terus penanda peradangan, sama kesehatan metabolik. Yang ketiga, resistant starch bisa membantu kita dalam mengendalikan berat badan, sama mengatur selera makan. Karena resistant starch itu bisa menghasilkan asam lemak rantai pendek yang menstimulasi hormon-hormon di saluran cerna yang menimbulkan rasa kenyang. Sehingga bisa mengatur selera makan kita, nafsu makan kita. Sehingga lebih mudah untuk mengendalikan berat badan. Nah sekarang bagaimana cara menikmati manfaat dari resistant starch? Pada waktu kita masak makanan berpati yang bisa dicerna, baik yang dicerna cepat atau lambat ya, terus didinginkan di dalam kulkas selama beberapa jam, idealnya itu 12-24 jam ya, itu akan terjadi proses yang disebut retrogradasi pati. Proses ini mengubah pati yang tadinya bisa dicerna menjadi resistant starch yang tipe 3, sehingga lebih sulit untuk dicerna dan lebih bermanfaat dalam pengaturan kadar gula darah. Makanan ini bisa dimakan dalam suhu yang dingin atau bisa juga diangetin tanpa merusak si resistant starch-nya. Metode yang sederhana ini bisa diterapkan pada makanan berpati yang sudah dimasak. Contohnya nasi. Nasi yang belum dimasak atau beras itu kan sebenarnya resistant starch tipe 2. Kalau kita masak, si berasnya ini
akan berubah patinya dari yang resistant starch tipe 2 menjadi yang bisa dicernakan. Beras kan macam-macam ya. Setelah dimasak, jadi nasi pun macam-macam. Beda-beda dia kadar kecepatannya untuk dicernakan, tergantung jenisnya. Secara garis besar, semakin dia empuk, pulen, itu dia semakin sedikit kandungan amilosanya. Semakin dia keras, kaku, itu semakin tinggi kadar amilosanya. Contohnya yang pulen buntet ini beras Jepang. Itu lengket biasanya. Sedangkan yang kaku, tinggi, panjang itu adalah beras basmati. Biasanya kalau kita beli makanan India, pakai nasi, dikasihnya nasi yang basmati ini. Yang lebih pulen lagi itu beras ketan, yang putih ya. Nah, sedangkan yang beras merah, beras hitam, beras coklat, brown rice, itu adanya ya di antara dua ujung ini. Setelah nasi ini dimasukin ke kulkas, semakin tinggi kadar amilosanya, semakin tinggi pula kadar resistant starch tipe 3-nya. Contohnya yang tadi basmati, kadar resistant starch-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan si beras putih. Jadi, kalau sobat sehat mau mendapatkan manfaat lebih banyak dari resistant starch, ya mesti pinter-pinter milih jenis berasnya yang mana yang lebih banyak mengandung resistant starch. Karena itu, waktu ditanya ke saya, "Dok, mana yang bagus, beras merah atau beras putih?" Saya agak susah jawabnya, karena yang ini warnanya putih, yang itu juga warnanya putih. Yang merah, yang coklat di tengah-tengah. Mana yang lebih bagus? Semoga setelah nonton ini, sobat sehat ngerti ya. Contoh makanan lain yang juga bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah dimasak lalu didinginkan, itu contohnya adalah kentang. Jadi kentang itu bisa dikukus atau direbus lalu didinginkan. Terus pasta, oatmeal. Tapi oatmealnya itu bandingannya ya, oatmeal yang overnight, jadi dimasukin ke kulkas semalaman, sama oatmeal yang langsung dimasak. Yang di oatmeal overnight itu lebih bagus. Tapi sobat sehat ingat ya, perbedaan jenisnya itu bisa mempengaruhi kadar amilosanya. Kentang yang A sama kentang yang B itu kadar amilosanya bisa berbeda. Ya, sama seperti yang saya jelasin tentang beras tadi lah. Cara lain untuk mendapatkan resistant starch itu dengan memasak makanan berpati dengan asam lemak pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih, lalu didinginkan. Ini prosesnya akan menghasilkan resistant starch tipe 5. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa resistant starch itu juga akan lebih bagus kerjanya kalau dikombinasikan dengan protein atau lemak pada saat dikonsumsi. Jadi, waktu kita makan nasi yang udah diangetin itu, makannya pakai ayam, atau makan pastanya pakai bakso, kayak yang di IKEA, itu bukan cuma lebih enak, tapi juga bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih banyak dibandingkan kalau kita cuma makan karbohidratnya aja. Tapi ingat, biarpun makanannya jadi lebih sehat setelah dimasukin ke kulkas, bukan berarti kita bisa makan sebanyak kita mau. Kita tetap harus membatasin jumlah makan, jangan makan seenak-enaknya. Sobat sehat juga perlu memperhatikan proporsi dari makanan yang dikonsumsi juga. Cara yang paling gampang yang suka saya ngajarin karena ya sederhana ya, itu adalah dengan metode piring. Di mana satu piring itu 25%-nya diisi dengan makanan berpati, 25%-nya diisi dengan protein, dan sisanya itu diisi dengan sayuran dan buah yang merupakan sumber serat pangan. Sedangkan yang namanya lemak, gula, garam itu dikonsumsi sesedikit mungkin, dipakai kalau diperlukan aja. Nah, untuk bagian yang 25% yang makanan berpati, itu bisa mengkonsumsi makanan berpati yang memang dari sononya resisten ya, atau dikombinasikan dengan yang bisa dicernakan, atau diganti, ya atur-atur aja lah, pokoknya 25% itu untuk berpati. Tapi alangkah baiknya kalau lebih banyak prosentase yang resisten. Contoh makanan berpati yang resisten dari sononya itu adalah kacang-kacangan dan biji-bijian, whole grain, gandum yang utuh ya. Jenis makanan semacam ini nggak perlu dimasukin ke kulkas, dia memang sudah resisten dari sononya. Nah terus ada yang tanya, ayam kalau diungkep terus dimasukin ke kulkas semalaman gimana dok? Bisa jadi resisten starch nggak?
Yang kita tahu, ayam itu makronutrien utamanya adalah protein. Jadi dia mengandung banyak protein, mengandung sedikit lemak, sama karbohidratnya itu boleh dibilang nggak ada, no. Kalau kita ngungkep ayam, dimasukin ke kulkas, itu nggak akan berubah menjadi resistant starch. Karena memang dia nggak ada starchnya, nggak ada patinya. Nggak ada modalnya buat jadi resisten. Terus ada pertanyaan lain. Jadi dok, French fries yang udah dibekuin lebih sehat dong dibandingin French fries yang nggak dibekukan. Ini jawabannya lebih ribet. Jadi gini loh, French fries yang dibekukan itu mungkin memang punya kandungan resistant starch yang lebih tinggi dibandingkan yang belum dibekuin. Tapi yang namanya French fries kan cara masaknya digoreng. Dan gorengnya itu harus minyaknya banyak ya, banjir-banjir, deep fried. Cara masak yang deep fried semacam ini nggak sehat. Karena kandungan lemaknya, kandungan kalorinya itu tinggi. Apalagi kalau digorengnya itu dalam suhu yang tinggi. Itu bisa menyebabkan terbentuknya akrilamida. Ini adalah senyawa kimia yang udah dikategorikan sebagai bisa menyebabkan kanker, probable human carcinogen di manusia. Apalagi kalau kita tahu ya, biasanya makan French fries itu kan dibumbuin. Bumbunya apa? Kebanyakannya garam. Ya, kalau saya sih agak susah ya mau nyebut French fries itu sehat. Berapapun kandungan resistant starch-nya, menurut saya French fries itu nggak sehat. Kalau saya pribadi sih lebih menyarankan yang namanya kentang itu dikukus atau direbus aja. Dikasih bumbunya sedikit aja. Itu sehat. Untuk lebih memperlambat lagi penyerapan karbohidratnya, kita bisa mengakalin dengan mengatur urutan yang dimakan. Jadi waktu kita makan, yang pertama itu dimakan adalah yang berserat dulu. Sayur-sayuran. Terus diikutin dengan protein atau lemak. Baru kemudian karbohidrat yang lainnya. Nah, karbohidrat yang lainnya ini dulukan yang banyak mengandung resistant starch-nya, baik yang tipe 3 atau tipe 5. Yang resisten dulu dimakan. Sedangkan sisanya yang karbohidrat yang mudah dicernakan, pilih dulu yang dicernakan secara lambat. Baru yang di ujungnya itu yang dicernakan dengan cepat atau yang sangat terefinasi atau gula. Kalau bisa malah yang namanya gula itu udah jangan dikonsumsi sekalian. Karena resistant starch ini difermentasi di usus besar, kalau kita mau memulai memperkenalkan serat yang resisten ini, sebaiknya jangan langsung banyak. Mulai sedikit-sedikit dulu. Karena ada beberapa orang itu yang mengalami kembung jadinya kalau makan makanan berserat. Ya karena efek fermentasinya ini ya. Tapi biasanya sih kalau kita udah terbiasa, yang nggak gitu lagi. Nah itu sharing saya hari ini tentang resistant starch. Ingat ya Sobat Sehat, kalau nutrisi atau makanan itu adalah satu dari 4 pilar utama pada pencegahan diabetes sama pengelolaan kadar gula darah. Artinya, nggak cukup cuma satu ini doang. Yang lainnya juga tetap harus dilakukan, diterapkan, diperhatikan. Yang lainnya itu apa? Ya pengaturan berat badan, olahraga teratur yang sehat, yang cukup jumlahnya, sama tidur yang sesuai dengan kebutuhan usia. Semoga info yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan jadi berkat buat sahabat sehat semua. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Supaya Sobat Sehat nggak akan ketinggalan kalau saya upload video baru. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan yang nggak harus terkait dengan resistant starch sih, apa juga boleh. Bisa langsung diketik aja di komen, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul. Karena yang namanya konsul itu harus dikerjakan secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.